3 orang. Liburan 8 pemuda dan pemudi di Lampung Utara berujung duka. Rizky Ramadan dan Faisal, warga Kelurahan Cepedak, dan Suratman, pemuda warga Kelurahan Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, tewas tersedot pusaran air terjun. Warga yang membantu mencari dan mengevakuasi para korban mendapati ketiganya sudah tewas. Jenazah para korban langsung dibawa ke Puskesmas Tanjung Raja untuk diperiksa sebelum diantarkan ke rumah duka. Ketiganya tewas saat berlibur ke air terjun Mandi Angin di Desa Sukamenanti, Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara pada Rabu sore. Selain ketiganya, ada 5 rekan lain yang ikut rombongan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, peristiwa memilukan itu terjadi saat Faisal dan Suratman hendak membantu Rizky yang tersedot pusaran air terlebih dahulu. Namun nahas akibat kuatnya pusaran, ketiganya malah tersedot bersamaan dan muncul dalam keadaan meninggal dunia. Iya, si Rahman ini kalau lap bisa berenang, yang 2 nolong. Oh, pihak keluarga tahu dari mana, Bang? Ya keluarga dari ceweknya tadi, nelpon. Korban ini mahasiswa ya? Udah kuliah. Oh. Anak keberapa nih, Bang? Anak pertama dari Dato. Berapa orang Bang yang meninggal, Bang? 3 orang ya? Menurut warga, rombongan sudah diperingatkan untuk tidak mandi karena lokasi itu bukan wisata umum dan tidak ada pengelolanya. Kini jasad ketiganya sudah dibawa ke rumah duka masing-masing untuk dimakamkan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar terjadi hampir di seluruh SPBU di Kabupaten Tanggamus. Seperti terpantau pada Rabu pagi di SPBU Talang Gening, Kecamatan Kota Agung Barat. Antrian kendaraan yang akan mengisi BBM solar terjadi hingga ke jalan raya. Warga mengaku kelangkaan solar di wilayah ini telah terjadi sejak 2 bulan lalu. Stok solar di SPBU hanya tersedia saat pagi saja, itu pun tidak terlalu banyak. Tak jarang warga yang sudah mengantri lama akhirnya kecele akibat stok solar di SPBU habis. Ya agak sulit untuk rakyat kecil untuk usaha kalau hutan kalau kayak gini. Sampai 5 hari ngantri. Dari 5 hari nggak bisa jalan mobil, Bang, karena ya, pengaruh. Ada solar. Ada solar. Ini sudah ngisi ke pom mana aja, Bang? Udah 3 pom, Kota Agung, Banjarnegeri, Lakaran, terakhir sini. Nggak tahu kebagian atau nggak di sini. Pemerintah diminta tidak menyusahkan warganya. Kelangkaan solar yang terjadi saat ini telah membuat susah warga. Sebab solar merupakan bagian dari salah satu bahan kebutuhan utama sehari-hari masyarakat untuk pendukung bekerja. Selaku nelayan, berapa hari sudah merasakan kelangkaan untuk jenis solar ini, Pak? 1 bulan lebih, Pak. 1 bulan lebih? Ya. Jadi kalau untuk operasi nelayan itu seharinya habis berapa, Pak, untuk stoknya? 1 motor itu, Pak, habis 4, Pak. Habis 4? 4 dirigen. 4 dirigen? Ya. Sementara di SPBU nelayan sana hanya kebagian 1 dirigen? Ya, 1 dirigen sampai 2 dirigen, Pak. Jadi... Sementara itu, menurut pihak SPBU, kelangkaan solar ini terjadi akibat berkurangnya pasokan dari Pertamina. Jika sebelumnya SPBU ini dipasok 8 ton solar setiap hari, kini pihak Pertamina hanya memasok solar 3 hari sekali. Kalau pengiriman dari Pertamina itu kami lancar, kemungkinan tidak akan terjadi kelangkaan yang ini. Karena kami pengiriman itu 2 hari sekali, kemarin sampai 3 hari sekali, itu pun cuma 8 ton. Padahal untuk permintaan kami itu tiap hari itu kami minta permintaan solar itu, tapi untuk ininya ya itu. Sejak terjadinya kelangkaan pembelian solar menggunakan jerigen oleh nelayan yang sudah mendapat izin resmi juga dibatasi. Pembelian solar sebelumnya maksimal 3 jerigen, saat ini hanya boleh 1 jerigen saja. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.
Letusan tembakan peringatan mewarnai penyergapan seorang bandar narkoba di Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah pada Rabu sore. Tersangka yang sedang mandi sempat mengetahui kedatangan polisi dan mencoba kabur ke arah belakang rumah. Tersangka yang masih mengenakan handuk ini pun berhasil ditangkap. Tersangka bernama Ewan berusia 30 tahun. Dari penggeledahan di rumahnya, polisi menyita 7 bungkus sabu-sabu siap edar yang disembunyikan di dalam panci yang digantungkan di dinding samping rumah. Aku kasih ruang, Bang. Ya. Mantap. Bang, di ecer. Mana lagi? Mantap. Itu aja, Bang. Itu aja. Wah, itu aja. Mana lagi? Ya, itu aja, Bang. Siapa? Ya. Kamu ngambil sama siapa? Sore hari ini? Pada hari ini kami Satres Narkoba Polres Lampung Tengah telah melakukan giat penangkapan di Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, di mana pada saat giat penangkapan tersebut pelaku yang merupakan TO kami sempat melarikan diri, namun kami tangkap. Setelah itu ditemukan barang bukti berupa 7 klip sabu siap edar dan diakui oleh pelaku bahwa itu miliknya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan konsumen tersangka. Atas perbuatannya, tersangka Erwan terancam hukuman 20 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung menangkap 1 orang tersangka lagi pada kasus perampokan yang melibatkan seorang polisi bernama Bribka Irfan Setiawan. Tersangka kedua yang baru ditangkap yakni bernama Refdi Dewangga berusia 40 tahun, warga Kelurahan Durian Payung, Bandar Lampung, yang rupanya juga adalah seorang PNS di Pemprov Lampung. Oknum polisi dan PNS tersebut ditangkap karena terlibat perampokan mobil milik mahasiswa di sekitaran lapangan Saburai, Kelurahan Enggal, Bandar Lampung pada hari Sabtu malam lalu. Korban diikat dan dibuang ke sebuah perkebunan sawit di Lampung Tengah. Tersangka kemudian merampas mobil dan 2 ponsel korban. Pada kasus ini 2 pelaku lain masih buron. Nah, kedua orang ini juga yang memaksa pemilik kendaraan untuk naik ke dalam mobil, kemudian mengancam pemilik mobil dengan, ya kita katakanlah senjata, dan salah satunya juga mengatakan saya anggota polisi, ya. Jadi kedua orang ini perannya sama. Perampokan mobil yang melibatkan seorang polisi di Polresta Bandar Lampung ini membuat marah Kapolda Lampung, Irjen Hendro Sugianto. Kapolda Lampung berjanji akan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan terhadap Bribka Irfan Setiawan. Pasti saya pidanakan dengan hukuman maksimal 12 tahun dan pasti saya pecat. Ya, ada 2 pasti. Pasti saya pidanakan ya dengan ancaman 12 tahun. Dan pasti saya pecat sekarang dalam proses penyidikan dan pengembangan oleh Polresta Bandar Lampung. Ada himbauan untuk anggota lainnya, Pak? Oh iya, tidak boleh kalau anggota lain ancamannya sama, pidanakan dan pecat. Kasus ini terungkap setelah korban melapor ke polisi. Selain telah menangkap 2 tersangka, polisi juga sudah menyita mobil korban. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung.